Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan, khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21. Oke, gak usah panjang-panjang, mari langsung mulai saja. Oke, pajak. Menurut undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, tidak diberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara. Dalam kata-kata yang lebih simpel, pajak merupakan biaya yang perlu dibayar kepada negara. Itu saja untuk pengertian pajak. Selanjutnya kita masuk ke pengertian PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Nah, PPh 21 ini merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilannya dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. PPh 21 ini biasanya dikenakan kepada pegawai atau karyawan suatu perusahaan, baik dia sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap, seperti freelance. Nah, PPh 21 ini juga biasanya langsung dipungut oleh perusahaan tersebut. Namun ini kadang bisa ganti sesuai dengan perusahaannya. Oke, sekarang masuk ke objek-objek PPh 21. Objek-objek PPh 21 ini banyak macamnya, mulai dari gaji, bonus, THR, pesangon, honor, dan pendapatan lain atas pekerjaannya sebagai karyawan. Oh iya, dan juga jika Anda mendapatkan pendapatan pensiun, pendapatan itu juga terkena potongan PPh 21. Selanjutnya masuk ke tarif PPh 21. Nah, ini agak ribet dikit ya. Pertama, mulai dulu dari cara menghitung pendapatan tidak kena pajak atau PTKP Anda. Nah, pada saat pembuatan video ini, PTKP per bulan itu sebesar 4,5 juta atau 54 juta per tahun. Tapi ini bisa tambah sesuai dengan status wajib pajaknya. Jika wajib pajak tersebut kawin, maka PTKP ini akan ditambah sebesar 4,5 juta per tahun. Dan jika wajib pajak ini mempunyai tanggungan seperti anak atau anggota lain, PTKP ini juga akan ditambah sebesar 4,5 juta untuk tiap tanggungannya, tapi maksimal 3 tanggungan. Dan satu lagi, jika istri dari wajib pajak, ini dengan asumsi wajib pajaknya laki-laki. Jika istri wajib pajak mempunyai penghasilannya sendiri sebagai karyawan, dan penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan suami, maka PTKP ditambah lagi sebesar 54 juta per tahun. Itu untuk PTKP. Next, untuk skema tarif juga dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan status dari wajib pajak. Kategori pertama, kategori A, itu jika wajib pajak berstatus tidak kawin dengan tidak ada tanggungan TK0, tidak kawin dengan satu tanggungan TK1, atau kawin tanpa tanggungan K0. Itu semua masuk ke kategori A. Untuk kedua, kategori B, ini jika wajib pajak mempunyai status tidak kawin dengan dua tanggungan TK2, tidak kawin dengan 3 tanggungan TK3, kawin dengan satu tanggungan K1, atau kawin dengan 2 tanggungan K2, masuk ke kategori B. Nah, yang terakhir kategori C, ini jika wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 tanggungan. Untuk masing-masing kategori, tabel tarif beda-beda. Untuk tabel tarif untuk PPh 21 ini beda-beda. Jadi akan ditampilkan di layar di sini, dan di sini. Boleh di pause jika ingin baca atau boleh saja search langsung di internet, di Google. Nah, ini untuk pegawai tetap. Dalam kasus pegawai tidak tetap yang penghasilannya per hari, nah perhitungannya spesial lagi. PPh 21 dikenakan jika dengan tarif, jika penghasilannya di bawah 450.000, maka tarifnya 0% atau berarti tidak dikenakan. Jika penghasilan per harinya di antara 450.000 sampai 2,5 juta, maka akan dikenakan tarif 0,5%.
Itu dalam kasus pegawai tidak tetap. Dalam kasus pegawai yang bukan pegawai, nah PPh 21 tetap dikenakan dengan cara perhitungannya yang beda lagi. Pertama, anggap pendapatannya dikali 50% atau setengah. Itu merupakan pendapatan yang dikenakan pajaknya. Itu cara perhitungan pajaknya itu dengan tarif pasal 17. Mungkin ditampilkan di sini. Besok ada satu lagi kasus dalam kasus pesangon dan pensiun. Ini juga ada tabel spesifiknya akan ditampilkan di sini. Oke. Itu cara-cara menghitung PPh 21. Tapi untuk PPh 21 pegawai tetap walaupun bisa dihitung dengan tabel itu hanya untuk bulan Januari sampai November. Pada bulan Desember akan ada perhitungan spesialnya lagi. Nah, untuk ini perhitungannya kami akan pindah ke Excel karena lebih mudah untuk lihat. Oke, ini cara perhitungan untuk PPh 21 pada bulan Januari dan Desember. Pertama-tama hitung dulu penghasilan setahun. Itu tentu penghasilan per bulannya dikalikan dengan 12 karena setahun 12 bulan. Kemudian jika ada THR atau bonus itu ditambah juga. Di sini cuma ada THR. Tentunya premi JKK itu jaminan kecelakaan dan JKM itu jaminan kematian. Dia untuk pemisalan ini dia 0,24% dari gaji dikalikan juga 12 karena setahun. Sama juga untuk yang kematian dikalikan gaji dikalikan 12. Nah, untuk penghasilan bruto setahun ini semua dijumlahkan. Nah, alasan premi ini diikutkan jumlah juga karena premi dihitung sebagai penghasilan juga. Tentunya lanjut ke pengurangan-pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan itu pada saat ini 5% dari penghasilan bruto. Nah, tapi ini 6.526 itu untuk sekarang melebihi maksimal dari biaya jabatan itu cuma 6 juta. Ini dibuat saja 6 juta. Selanjutnya iuran pensiun setahun itu di sini 1 juta. Nah, ini 1% dari gaji. Untuk pada saat ini memang ditetapkan 1%, tapi mungkin pada masa depan nanti akan ditambah atau dikurang. Persen dikali 12. Nah, ini sebenarnya untuk iuran pensiun dia ada maksimal untuk pendapatan brutonya. Tapi itu setiap tahun ada ganti-ganti dan untuk sekarang ini dia sekitar 10 juta. Tapi jika maksimalnya 9 juta maka ini dikalikan 9 juta saja. Tentunya iuran jaminan hari tua sama juga, jaminan hari tua 2% dikalikan pendapatan bruto dikalikan 12. Tapi yang ini dia nggak ada maksimal. Nah, dijumlahkan ini semua. Kemudian untuk penghasilan neto tentu penghasilan bruto dikurangi dengan ini. Nah, ini penghasilan neto setahun. Itu sekarang kita tarik PTKP setahun. Status wajib pajaknya itu kawin dengan 2 anak. Jadi pertama 54 juta karena standar, ditambah 4,5 juta karena kawin, dan ditambah 9 juta karena ada 2 anak. Nah, dapat PTKP-nya untuk setahun itu 67.500.000. Jadi pendapatan kena pajaknya dikurangi saja. Oke, pendapatan kena pajak setahunnya berarti 53 juta. Untuk mempunyai PPh 21 terhutangnya, nengok dari tabel di sini. Enggak salah, ini untuk nanti. PPh 21 terhutang, nengok dari tarif pasal 17. Untuk pendapatan 0 sampai 60 juta dikalikan dengan 5%. Jadi dikalikan 5% ya. Jika ada melebihi, kelebihannya kalau 60 sampai 260 nanti dikalikan 15% dan seterusnya, boleh dilihat di Google. Tapi untuk soal ini dia di bawah 60 juta, jadi cuma dikalikan 5%. Jadi dapat PPh 21 terhutang itu. PPh 21 Januari sampai November. Nah, ini mau lihat ini. Pendapatannya per bulan itu 10 juta. Jadi dari menurut tabel ini
10 juta tarifnya 1,5%. Jadi dia 1,5%. Dikalikan pendapatan per bulannya. Nah, ini 150.000 dia dibayarnya per bulan dari Januari sampai November. Jadi waktu ini perhitungan Desember dia sudah 11 kali bayar 1.250.000 totalnya. Nah, ini tujuannya karena PPh 21 terhutang itu tidak berarti waktu Desember bayar semua. Tapi yang dibayar hanya terhutang dikurangi dengan yang sudah dibayar. Jadi ditemukan pada bulan Desember PPh 21 yang perlu dibayar itu sejumlah 1.021.400. Nah, itu saja untuk penjelasan saya mengenai PPh 21. Untuk PPh 26 next time lah ya.